Nah, untuk memulai pembahasan kita, saya akan menjelaskan dulu bagaimana suatu nilai tukar sebenarnya itu terbentuk. Nilai tukar atau exchange tidak ditentukan untuk sembarangan, tetapi dibentuk dan mekanisme pasar, yaitu oleh interaksi terhadap suatu mata uang meningkat karena banyak investor asing yang masuk, atau penawaran mata uang meningkat seperti ketika banyak orang yang menjual mata uang tersebut, atau banyak impor dilakukan, maka nilai tukarnya cenderung melemah. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi permintaan itu. Contohnya, perdagangan internasional, arus modal atau investasi asing, perbedaan suku bunga antar negara, tingkat inflasi, dan juga ekspektasi perilaku terhadap kondisi ekonomi ke depannya. Perubahan kecil pada faktor-faktor ini bisa langsung menggerakkan kurs dalam hitungan menit. Pasar valuta asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dimana melibatkan pertukaran mata uang dari dua negara yang berbeda. Nah, beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk pertukaran banknotes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing. Saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana bank sentral, perusahaan multinasional, dan spekulan berperan dalam pergerakan nilai tukar. Pertama, kita bahas dulu peran bank sentral. Bank sentral ini bisa dibilang sebagai penjaga stabilitas nilai tukar. Mereka selalu memantau pergerakan mata uang. Kalau nilai mata uang melemah terlalu cepat, mereka bisa turun tangan dengan menjual cadangan dolar dan membeli mata uang lokal. Selain itu, mereka juga bisa menaikkan suku bunga agar investor asing tertarik masuk, sehingga nilai mata uang kembali menguat. Jadi intinya, bank sentral bertugas menjaga nilai tukar tetap stabil. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan multinasional atau MNC. Aktivitas mereka punya pengaruh besar terhadap permintaan dan penawaran valuta asing. Misalnya saat mereka ekspor, mereka butuh dolar, sehingga permintaan dolar naik dan mata uang lokal bisa melemah. Tetapi kalau mereka ekspor atau menanamkan investasi di Indonesia, mereka membawa dolar masuk dan menukarkan ke rupiah. Ini menambah pasokan dolar dan bisa membuat rupiah menguat. Lalu ada spekulan. Spekulan adalah orang atau pihak yang mencari keuntungan dari perubahan nilai tukar. Mereka membeli mata uang saat murah dan menjual saat mahal. Tindakan spekulan kadang bisa membuat pergerakan kurs semakin kuat. Misalnya, kalau banyak spekulan yakin suatu mata uang akan melemah, mereka ramai-ramai akan menjualnya. Akibatnya, pelemahan yang awalnya kecil bisa menjadi lebih besar. Namun, spekulan juga punya sisi positif, yaitu mereka membuat pasar menjadi lebih aktif karena menyediakan likuiditas atau banyak transaksi yang terjadi. Kemudian ada dampak fluktuasi nilai tukar terhadap ekonomi. Fluktuasi nilai tukar terjadi ketika nilai mata uang naik atau turun terhadap mata uang asing. Kondisi ini membawa beberapa dampak penting bagi perekonomian. Pertama ada harga barang dan inflasi. Pelemahan rupiah membuat barang impor lebih mahal, biaya produksi naik, dan akhirnya memicu inflasi. Sebaliknya, rupiah menguat dapat menurunkan harga barang impor dan menekan inflasi. Ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Ketika rupiah melemah dapat membuat harga produk Indonesia lebih murah di luar negeri, sehingga ekspor meningkat. Sedangkan impor, ketika rupiah melemah dapat membuat impor lebih mahal. Sebaliknya, ketika rupiah menguat dapat membuat impor lebih murah, namun bisa menekan daya saing produk lokal. Yang ketiga, ada dunia usaha dan produksi. Fluktuasi nilai tukar dapat membuat perusahaan sulit untuk merencanakan biaya dan keuntungan, sehingga ketidakpastian dapat membuat penundaan ekspansi, pengurangan tenaga kerja, dan kenaikan harga produk. Selanjutnya, yang keempat, utang luar negeri. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban pembayaran utang dalam mata uang asing, sehingga anggaran pemerintah atau perusahaan dapat tertekan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah investasi, di mana nilai tukar tidak stabil dapat meningkatkan risiko pada investor, sehingga kondisi ini dapat membuat investor menunda atau mengurangi penanaman modal pada perusahaan. Bentuk
Bentuk interferensi bank sentral. Interferensi bank sentral di pasar valuta asing dapat dilakukan melalui perjualan dan pembelian valuta asing, peraturan suku bunga, serta kebijakan moneter lainnya, seperti operasi pasar terbuka dan peraturan likuiditas. Bank sentral juga dapat menggunakan interferensi sterilisasi agar uang beredar tetap terjaga, atau non-sterilisasi yang membiarkan perubahan likuiditas terjadi. Selain itu, interferensi dapat dilakukan melalui pernyataan resmi verbal regulation untuk mengaruhi ekspektasi pasar, serta peraturan arus modal guna menjaga stabilitas nilai tukar. Apakah intervensi bank sentral diperlukan? Ya, diperlukan karena pasar valuta asing dapat mengalami volatilitas berlebihan akibat berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global, spekulasi pasar, dan arus modal keluar masuk yang besar tanpa intervensi. Volatilitas nilai tukar uang yang ekstrim dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian seperti inflasi tinggi, ketidakpastian ekonomi, beban utang meningkat, resiko sistematik keuangan. Nah, lalu intervensi bank sentral diperlukan ketika kondisi pasar mulai mengancam stabilitas ekonomi. Ada 4 situasi utama, yaitu yang pertama volatilitas nilai tukar berlebihan, yang kedua tekanan inflasi meningkat, yang ketiga krisis keuangan atau risiko sistematik, yang keempat itu ketika pasar tidak berfungsi normal. Resiko dan batasan intervensi bank sentral. Resiko intervensi, distorsi harga pasar. Terlalu sering intervensi membuat nilai tukar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, kerugian cadangan devisa. Pembelian fals pada harga tinggi dapat menyebabkan capital loss dan menguras cadangan devisa. Yang ketiga, pengaruh pada inflasi dan likuiditas. Pembelian falas bisa memicu inflasi, menjual falas bisa mengurangi likuiditas dengan menekan ekonomi. 4. Spekulasi dan moral hazard. Spekulan bisa memanfaatkan pola intervensi membuat volatilitas dan biaya meningkat. Yang kelima, resiko konflik internasional. Intervensi agresif dapat dianggap manipulasi kurs dan memicu ketergantungan perdagangan. Yang keenam, ketergantungan berlebihan. Terlalu sering intervensi membuat pemerintah tidak memperbaiki masalah ekonomi utama. Yang kedua, batasan intervensi. A. Cadangan devisa terbatas. Investasi tidak bisa dilakukan terus-menerus karena jumlah dengan falas ada batasnya. B. Tidak bisa melawan fundamental ekonomi. Kenapa? Jika inflasi tinggi, defisit perdagangan, atau kondisi ekonomi lemah, intervensi hanya bersifat sementara. C. Efektivitas jangka pendek. Intervensi hanya meredam gejolak sementara. Kurs jangka panjang tetap mengikuti kondisi pasar. D. Bergantung pada kredibilitas. Jika pasar tidak percaya pada bank sentral, intervensi menjadi tidak efektif. Jadi, kesimpulan dari semua yang kita bahas itu, pasar valuta asing merupakan bagian penting dari sistem keuangan yang mempertemukan permintaan dan penawaran mata uang antar negara, sehingga membentuk nilai tukar yang bergerak serta dinamika perdagangan, investasi, dan sentimen pasar. Pergerakan nilai tukar ini tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh peran pelaku utama seperti bank sentral, perusahaan multinasional, dan juga spekulan. Bank sentral menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter dan intervensi pasar. MNC menggerakkan arus valuta asing melalui aktivitas ekspor impor dan investasi, sedangkan spekulan memperkuat arah pergerakan kurs melalui aksi jual beli berdasarkan ekspektasi. Lalu, fluktuasi nilai tukar membawa dampak luas pada ekonomi, seperti perubahan harga impor, inflasi, daya saing ekspor, beban utang luar negeri, dan juga keputusan investasi. Karena itu, intervensi bank sentral diperlukan ketika volatilitas nilai tukar berlebihan, tekanan inflasi meningkat, risiko sistemik muncul, atau pasar tidak berfungsi secara normal. Namun, intervensi memiliki batasan dan risiko, seperti distorsi harga, kerugian cadangan devisa, moral hazard, dan ketidakmampuan melawan fundamental ekonomi. Dengan demikian, intervensi bank sentral harus dilakukan secara struktur dan kredibel agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga tanpa menganggap mekanisme pasar maupun kesehatan ekonomi jangka panjang.